Bab 201, Juliana, bagaimana bisa ada pria setampan itu? Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat wanita itu, Xiaowu dan Ziji terkejut. Mereka pernah melihat seorang wanita sebelumnya, dan wanita ini adalah Juliana dari generasi emas Istana Wuhun dalam kompetisi Elite Master Jiwa Senior. Utusan neraka, dia adalah utusan neraka lainnya di mulutmu. Chukin tersenyum sedikit sambil menatap utusan neraka itu. Ya, utusan neraka menjawab, hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah memenangkan lebih dari 50 kemenangan berturut-turut di medan pembantaian neraka, menempati peringkat 5 besar secara total, yang dikenal sebagai utusan neraka. Begitu utusan neraka selesai berbicara, lusinan pria kekar yang mengepung Juliana semuanya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Juliana berjalan dengan anggun dan berjalan menuju 5 orang dari Chu dan Qin dan wanita benang hitam itu. Oh, utusan neraka, lama tidak bertemu. Tampaknya kota pembunuhan telah mendatangi pendatang baru lagi. Suaranya seindah tubuhnya, penuh dengan pesona yang tak tertandingi. Tuanku, utusan dewa itu menjawab, kalian harus tahu aturan kota pembunuhan, kalian tidak boleh menyerang masa perlindungan pemula. Tentu saja aku tahu ini. Juliana tersenyum menawan, lalu mulai menatap keempat putri Chukin dan Ziji. Ah, pria ini sangat tampan. Juliana tidak mengetahuinya, begitu melihat Chukin, hatinya terpacu. Namun, tak lama kemudian, Juliana menjadi tenang. Juliana, aku mencarimu. Pada saat ini, Chukin tersenyum pada Juliana. Kalian, bagaimana kalian tahu bahwa namaku Juliana? Juliana mengangkat alisnya, sedikit terkejut, mengapa kalian terlihat familiar? Sejauh ini, Juliana hanya bernasib 1 kali dengan Chukin, setelah Chukin bertarung dengan Zhu Douluo di Istana Wuhun. Sudah hampir 2 tahun sekarang, jadi wajar saja jika Juliana tidak mengenali Chukin untuk sementara waktu. Biarkan saja, jawab Chukin, cepat, bawa aku ke tempat tinggal kalian. Apa yang kalian bicarakan? Juliana berkata dengan ekspresi dingin. Dalam pandangan Juliana, pertanyaan kasar seperti itu oleh Chu dan Qin adalah provokasi yang lengkap. 9302, kamu juga provokasi aktif. Utusan dewa berkata, dan, aku menasihatimu, rubah iblis utusan dewa, tidak mudah untuk diprovokasi. Tidak apa-apa, kamu bisa mundur. Chukin tersenyum kembali. Utusan dewa sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia menghilang di tempat dengan cepat. Pada saat utusan dewa menghilang, Juliana bergegas ke Chukin seperti embusan angin, dan segera menusuk dada Chukin dengan bilah pendek di tangannya. Jangan berpikir bahwa kamu tampan, kamu dapat menuntutku. Chukin, hati-hati. Ziji dan yang lainnya segera mengingatkan. Karena kecepatan Juliana terlalu cepat, di kota pembunuhan ini, Ziji, yang disegel dengan sebagian besar kekuatannya, mungkin tidak dapat mencapai kecepatan ini. Oleh karena itu, Ziji berpikir bahwa Juliana sangat kuat. Namun sebenarnya, alasan mengapa Juliana dapat menjadi begitu cepat sepenuhnya karena aura pembunuh di tubuhnya. Di kota pembunuhan, karena beberapa batasan khusus, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aura pembunuh lebih praktis daripada kekuatan jiwa. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Juliana muncul. Telapak tangan Chukin hanya berupa genggaman ringan, yaitu untuk memegang erat lengan tajam Juliana di depannya. Juliana langsung terkejut. Chukin di depannya tidak hanya begitu cepat, tetapi kekuatannya juga begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Yang terpenting adalah dia memiliki ilusi bahwa dia tidak ingin melepaskan diri saat ini. Dia benar-benar menikmati perasaan dipeluk oleh Chukin. Jangan melawan, kau bukan lawanku, kata Chukin sambil melepaskan telapak tangan Juliana dengan lembut. Juliana, aku hanya ingin pergi ke kediamanmu, tidak ada maksud lain. Lanjut Chukin, sebenarnya, tujuan Chukin sangat jelas. Dengan 4 wanita cantik, dia pasti menjadi fokus ibu kota pembunuhan. Sebagian besar ibu kota pembunuhan adalah orang-orang yang putus asa, jadi akan ada banyak serangan diam-diam dan serangan yang menunggunya. Tapi Juliana berbeda, dia telah mengeluarkan gelar Dewa Pembunuh, tentu saja hanya sedikit orang yang berani menyerangnya. Oleh karena itu, tinggal bersama Juliana dapat menghindari serangan. Kedua, dia ada di sini untuk menggoda Juliana. Apakah kamu hidup selama yang kamu katakan? Juliana sedikit terharu saat ini. Awalnya,
dia memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap Chukin, tetapi sekarang setelah dia melihat kekuatan Chukin, dia bahkan lebih bersemangat. Tunjukkan sesuatu padamu. Chukin tersenyum tipis, mengeluarkan token dari wadah pemandu jiwa, dan menyerahkannya kepada Juliana. Raja Kekaisaran Surga Dou. Juliana melihat salah satu dari mereka dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang seorang raja di Kekaisaran Surga Dou. Maaf, saya salah, kata Chukin, dan menyerahkan token lainnya. Kekaisaran Bintang Luo, Tuan Raja. Juliana mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Anda adalah Raja Surga Dou, bagaimana mungkin Anda termasuk dalam Kekaisaran Bintang Luo? Maaf, bukan yang ini, kata Chukin, dan mengeluarkan token lainnya. Sekte Begonia 9 Hati, Tetua Tertinggi. Mata Juliana memadat, sedikit takut, Anda adalah sekte ketiga di bumi, anggota Sekte Begonia 9 Hati. Juliana masih belum tahu perubahan Sekte Begonia 9 Hati. Dalam benaknya, Sekte Begonia 9 Hati dan Aula Jiwa Bela Diri adalah musuh hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, keempat putri Ziji terdiam beberapa saat, dan utusan neraka juga mengerutkan kening. Dia juga tahu Sekte Begonia 9 Hati, dan juga tahu Kekaisaran Surga Dou dan Kekaisaran Bintang Luo. Latar belakang Chukin ini sangat besar. Kekaisaran Surga Dou Bintang Luo mengambil semuanya. Maaf, tokennya terlalu banyak. Chukin mencari beberapa saat, dan akhirnya dia mengeluarkan kartu 6 Raja Surga Dou. Link dari Tetua Aula Wuhun. Akhirnya, Juliana sangat terkejut. Kamu adalah Tetua ke-10 Aula Wuhun, Chukin. Benar sekali kali ini. Chukin miring, ya, saya Chukin. Juliana, bertemu Tetua Chu. Juliana segera memberi hormat. Ini akan dihindari. Chukin menjawab, Ziji Xiaowu dan aku sedikit lelah. Ayo kita bawa kami ke kediamanmu dulu. Aku akan membicarakan sisanya nanti. Ya, Juliana segera setuju. Juliana saat ini sangat bersemangat. Dia tinggal di kota gelap yang penuh pembunuhan ini sepanjang hari, bahkan tanpa seorang pun yang berbicara. Sekarang, tidak hanya ada teman, tetapi dia masih pria tampan yang tak tertandingi. Di bawah pimpinan Juliana, Chu dan Qin beserta rombongannya tiba di sebuah halaman bergaya Eropa yang kuno dan sederhana. Seperti dugaan Chukin, karena itu adalah kediaman Juliana, mereka yang jatuh takut untuk menghindari tempat ini. Tetua Chu, aku relatif kecil di sini, hanya dengan 2 kamar. Juliana berkata, lihat, bagaimana kamu mengaturnya. Kalau begitu Kiwer, kamu bisa tinggal bersama Juliana. Chukin menatap Wang Kiwer dan tersenyum. Wang Kiwer menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin tinggal bersama saudara perempuanku. Kiwer, kami semua ingin tinggal bersama Chukin. Agak merepotkan bagimu untuk bersama kami. Xiao Hu tersenyum. Mendengar ini, Juliana tiba-tiba mengerutkan kening, ekspresinya menjadi gelap, ternyata dia sudah memiliki 3 wanita. Aku tidak peduli. Aku juga ingin tinggal bersamamu. Wang Kiwer bersikeras, aku bisa tidur dengan berbaring di pelukan saudari Ziji. Ini, Ziji tiba-tiba tampak canggung dan menatap Chukin. Kalau begitu, biarkan Kiwer tinggal bersama kita. Chukin mengangguk, Juliana, aku tidak tahu tempat tidur di sini, bisakah 5 orang tidur bersama? Ya, Juliana tersenyum. Baiklah, Ziji, gendong Kiwer untuk tidur. Chukin setuju. Kemudian dia menatap Juliana dan berkata, selamat malam. Tetua Chu, selamat malam. Juliana menjawab dengan sedikit kehilangan. Setelah itu, Chukin memimpin keempat wanita itu ke kamar di sebelah kiri, sementara Juliana kembali ke asrama di sebelah kanan sendirian. Kamar Chu dan Qin jelas terawat dan dihias dengan baik. Pemilik generasi sebelumnya seharusnya adalah orang yang hidup dan cantik, bukan seperti orang yang jatuh. Oleh karena itu, kamarnya rapi dan bersih, yang menyelamatkan Chu. Qin dan mereka mengatasi masalah itu. Ziji, kamu bawa Kiwer tidur di dalam. Chukin memerintahkan, aku dan Xiao Wu, Ayin, tidur di luar. Bagus. Awalnya, Chu dan Qin ingin berdiskusi dengan para wanita, tetapi Wang Kiwer terlalu banyak bicara, jadi malam ini seharusnya menjadi malam yang damai. Namun, ketika semua orang tertidur, Chukin terbangun oleh wajahnya yang basah. Chukin langsung terkejut dan membuka matanya, hanya untuk melihat wajah yang tanpa cacat, dan Xiao Wu lah yang hadir di depannya. Baru saja, Xiao Wu mencium pipi Chukin seperti ayam mematuk.
Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Cukin bertanya dengan tenang dan lembut tanpa cela. Cukin, wajahmu sangat cantik, aku tidak bisa menahannya. Xiao Wu tersenyum. Setelah mendengar ini, Cukin menunjukkan senyum manis, dan mencium pipi Xiao Wu, aku juga tidak bisa menahannya. Cukin, aku memikirkannya. Xiao Wu tampak sedikit tidak sabar setelah digoda seperti ini. Tidak mungkin, Qiwer ada di sebelahnya. Cukin berkata sambil memeluk kepala Xiao Wu, dan dengan putus asa mencium aroma tubuh Xiao Wu yang unik dengan hidungnya. Aku tidak peduli, mengapa kita tidak tetap bersuara pelan. Xiao Wu masih merasa tidak puas dan berkata dengan lembut. Sambil berbicara, lengan Xiao Wu perlahan bergerak ke bawah. Setelah beberapa saat, wajahnya sedikit memerah. Ternyata, Cukin, kamu juga merasakannya. Hei, ayo pergi ke kamar mandi. Cukin tersenyum tak berdaya. Ya, Xiao Wu langsung setuju, dan menyelinap keluar dari tempat tidur bersama Cukin. Cukin, apakah aku cantik? Xiao Wu bertanya sambil masuk. Tentu saja, Xiao Wu hari ini masih mengenakan pakaian kuat bergaya setengah baju zirah ungu itu, dengan tubuhnya yang montok dan indah di atas, kaki rampingnya dibalut stoking merah muda buram namun halus, dan di bawahnya, ada sepatu bot hak tinggi kristal unik Xiao Dance. Cukin menyadari bahwa Xiao Wu telah menjadi dewasa sepenuhnya sebelum dia menyadarinya. Dia hampir berusia 16 tahun, dia tampak seperti gadis kecil yang cantik, tanpa kekanak-kanakan sebelumnya, tetapi dengan semua kelebihan seorang wanita muda dan keanggunan serta kecantikannya yang tak tertandingi. Pada saat ini, keduanya telah melepaskan semua pertahanan satu sama lain. Keduanya bertemu dengan terus terang. Menari, mereka masih tidur, tolong bersabarlah. Cukin tersenyum manis. Saat dia berkata, tubuh indah Xiao Wu sedikit membungkuk, membalikkan tubuhnya yang sempurna kembali ke Cukin, dan kemudian Cukin. Meskipun Xiao Wu berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan desahan ringan. Untungnya, baik Ayin maupun Ziji tampaknya tidak terbangun. Namun, yang tidak diketahui Cukin adalah bahwa kamar mandi di kota pembunuhan bersebelahan, dan hanya ada dinding di antara keduanya. Pada saat ini, Huliena sedang mandi dengan sup harum, dan kebetulan mendengar suara unik dari Xiao Wu. Mereka, seharusnya tidak. Wajah Huliena memerah. Kemudian dia menyentuh dirinya sendiri tanpa sadar dan memulai beberapa tindakan yang tak terlukiskan. Berbicara semalaman, keesokan harinya, tidak ada yang hitam di siang hari dalam pembunuhan. Satu-satunya cara untuk mengingatkan mereka adalah lonceng ladang pembantaian di neraka. Setiap pagi, lonceng di sini akan berbunyi tepat waktu. Pada saat ini, Cukin memimpin keempat wanita itu keluar dari ruangan. Penatuacu. Pada saat yang sama, Huliena kebetulan keluar, melihat Cukin dan keempat putrinya, dan segera menghentikan mereka. Huliena, bagaimana tidurmu tadi malam? Cukin balas tersenyum. Tidak apa-apa bagi Cukin untuk tidak mengatakannya. Ketika Cukin mengatakan ini, Huliena memikirkan kegilaan tadi malam, dan rasa malu melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Baiklah. Penatuacu, ini pertama kalinya bagimu. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di kota pembunuhan? Yah, aku sudah terbiasa. Xiao Wu adalah yang pertama menjawab. Jangan sebutkan betapa bersemangatnya dia tadi malam. Lalu kau, apakah kau akan pergi ke medan pembantaian di neraka? Tanya Huliena. Ya, Cukin mengangguk, bukankah itu berarti kau hanya bisa keluar dari kota pembantaian jika kau memenangkan 100 kejuaraan di medan pembantaian neraka? Ya, Huliena mengangguk, kurasa, dengan kekuatan tetua Chu, 100 pertandingan dapat diselesaikan dalam beberapa bulan. Beberapa bulan tidak bisa, Cukin berkata sambil tersenyum, aku ingin menyelesaikan 100 pembunuhan dalam sebulan, dan hal yang sama berlaku untuk Xiao Wu Ziji dan yang lainnya. 1 bulan, Huliena membuka mulutnya sedikit. Tuanku, apakah kamu ingin menyelesaikan 100 pembunuhan dalam 1 bulan? Pada saat ini, suara yang akrab dan menawan terdengar, dan utusan asteris melayang. Kenapa? Apakah kamu meragukan kekuatanku, atau tidakkah ada begitu banyak orang yang jatuh dalam pembunuhanmu? Cukin bertanya sambil tersenyum. Petik 2. Tentu saja ada kota pembantaian. Utusan neraka menjawab, penguasa jiwa kota pembantaian tidak termasuk dalam benua Douro, jadi tidak terdaftar oleh Aula Roh.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penguasa jiwa kota pembantaian dapat lebih dari sepertiga dari penguasa jiwa di luar. Selain itu, setiap kali setelah menang di medan pembunuhan neraka, pemenang dapat memperoleh kekuatan jiwa dari yang kalah, sehingga tingkat penguasa jiwa dari ibu kota pembunuhan sangat tinggi. Ini tidak dapat dihindari, jika tidak, sekelompok 10 penguasa jiwa, setiap kelompok hanya dapat bertahan hidup satu orang. Jika basis penguasa jiwa tidak besar, tidak ada yang dapat membunuh di kota pembunuhan sejak lama. Memang hanya ada 100.000 penguasa jiwa yang terdaftar di benua Douro, tetapi kota pembantaian ini merupakan pengecualian. Hanya saja medan pembunuhan neraka tidak ada di sana setiap hari. Utusan dewa itu menambahkan, lagi pula, jika kamu memiliki terlalu banyak kemenangan berturut-turut, mungkin tidak ada yang gugur yang berani mendaftar untuk menantangmu. Dalam 100 kemenangan, kemungkinannya hampir nol. Lalu kamu berkata, jika aku membunuh semua orang yang gugur di kota pembantaian, apakah itu sama dengan memenangkan juara dari medan pembantaian neraka? Chukin tersenyum pelan, apa, kau ingin membunuh semua yang jatuh? Mendengar ini, utusan neraka menjadi sedikit takut, matanya tanpa sadar melirik ke satu arah. Kemanapun dia melihat, itu adalah sebuah kastil besar. Di dalam benteng, ada sebuah rumah tertutup. Di sini ada sosok berwarna merah darah yang duduk di sini, penampilannya sangat aneh, wajahnya mengerikan, punggungnya bersayap, dan pupilnya berwarna merah darah, seolah-olah dia bukan manusia. Orang ini adalah Raja Pembunuh. Delusi untuk membunuh semua yang jatuh, kau menggali kuburmu sendiri. Di depan kota pembunuh, ada api ungu yang menyala, mampu memantau pergerakan seluruh kota pembunuh. Pada saat ini, Raja Pembantaian mendengar kata-kata arogan Chukin melalui api ungu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi marah. Di ibu kota pembunuh, ada apa? Bukankah pembunuhanmu tidak terkendali? Chukin bertanya dengan tenang, melihat ekspresi terkejut utusan neraka. Tuanku, berhati-hatilah saat kau mengatakan ini. Utusan neraka itu menjawab, meskipun tidak ada aturan di kota pembantaian, Anda mungkin telah diberitahu oleh Raja Pembantai Agung. Dia akan marah. Chukin sedikit mengernyit. Dia tahu identitas sebenarnya dari Raja Pembunuh adalah Peerless Dou Tang Chen yang dikendalikan oleh Raja Kelelawar Emas Gelap. Chukin masih belum tahu kekuatan sebenarnya dari Raja Pembunuh. Saat ini, dia benar-benar tidak boleh tersinggung. Bagaimanapun, saudara ipar Chu dan Qin adalah yang utama, dan tidak perlu memindahkan Raja Pembunuh. Hanya bercanda, Chukin menjawab, utusan neraka, bawa kami ke medan pembantaian neraka. Ya, utusan neraka itu menjawab dengan hormat. Di bawah bimbingan utusan neraka, semua orang datang ke medan pembantaian neraka yang terletak di pusat kota bagian dalam ibu kota pembunuhan. Ini adalah arena melingkar berbentuk corong, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, mirip dengan arena Romawi kuno. Pada saat ini, 10 orang yang gugur sedang bertarung satu sama lain di tengah ring, dan di atas ring, banyak sekali yang gugur bersorak untuk yang gugur yang mereka dukung, melambaikan bendera dan berteriak. Dapat dilihat bahwa masing-masing dari 10 orang yang gugur di atas panggung memiliki gelombang aura pembunuh yang luar biasa. Jelas ini adalah pertempuran tingkat tinggi. Orang yang paling lemah memiliki 6 Kaisar Jiwa dari Cincin Jiwa. Chukin tidak peduli dengan pertempuran di lapangan. Setelah meminta utusan **** untuk mendaftar untuknya dan keempat gadis Ziji Xiaowu secara terpisah, dia mengambil kesempatan untuk mencari kesempatan untuk duduk di sebelah Juliana. Juliana, berapa banyak permainan yang telah kamu menangkan berturut-turut? Chukin memandang Juliana dan bertanya. Kembali ke para tetua, 53 permainan. Juliana menjawab, saya telah datang ke ibu kota pembunuhan selama lebih dari setahun. Aku penasaran, kenapa kau kesini untuk kota pembantaian? Chukin tersenyum tipis. Aku tidak mau ikut. Juliana menjawab, tapi tidak mungkin, siapa yang membiarkan kita kalah dalam kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut? Sesuai janjiku dengan kakek Jugui, itu akan dikirim ke sini. Kalau begitu, apakah kau ingin keluar? Tanya Chukin. Awalnya, aku mungkin memikirkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, aku merasa bahwa aku secara bertahap terpesona oleh tempat ini. Aku harus memainkan 100 permainan dan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan padanya. Juliana berkata dengan mata tegas, bahwa dia adalah gurumu, Bibi Dong. Chukin tersenyum. Kau, bagaimana kau tahu? Juliana mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu.
Jangan tanya tentang itu. Chukin menjawab, mulai sekarang, aku akan menemanimu untuk bertarung dalam 47 permainan ini. Awalnya, Chukin masih berpikir untuk menyelesaikan orang-orang yang jatuh ini dengan cara tercepat. Sekarang setelah Juliana mengatakan semuanya, Chukin pasti akan menunggu Juliana menyelesaikan 100 permainan dan membawanya ke jalan menuju neraka. Bagaimanapun, ini adalah calon istrinya. Mendengar ini, tubuh Juliana sedikit gemetar, dan dia merasakan arus hangat memancar dari dalam keluar. Kata-kata Chukin terlalu mematikan baginya. Jadi dia terdiam lama sebelum mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tetua Chu. Mulai sekarang, jangan panggil aku Tetua, panggil saja aku Chukin." Bentak Chukin. "Ya, Chukin." Wajah Juliana memerah ketika dia memanggil nama ini. Segera, Chukin berhenti memperhatikan Juliana dan mengalihkan perhatiannya ke ring. Namun, mata Juliana tetap pada profil Chukin yang sempurna, dan tidak bisa lagi bergerak. Masuk kontestan berikutnya. Pada saat ini, wasit berkata dengan keras, "Tuan 9302, Anda di sini." Utusan neraka menatap Chukin dan berkata, "Oke." Chukin bangkit dan berjalan ke ring dengan tenang. "Siapa ini, pendatang baru? Kota pembantaian, kapan ada pria tampan yang jatuh seperti itu?" Melihat Chu dan Qin, para penonton itu tiba-tiba mulai berbicara. Karena Chukin terlalu tampan dan berpakaian terlalu mempesona, dia tidak selaras dengan orang-orang yang jatuh yang hanya tahu cara bercinta tetapi tidak tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri. Dalam pandangan mereka, ini seperti kucing perah kecil yang hanya bisa mengoceh, "Datanglah ke kelompok harimau. Aku pergi, kota pembunuhan ini, kapan wajah Xiao Bai datang?" Seorang kontestan dengan bekas luka di wajahnya menggoda Chukin. "Ya, rambutnya belum tumbuh, kan? Pulanglah dan minum susu." Orang lain mencibir. "Hahaha." Setelah beberapa saat, 9 kontestan mulai tertawa terbahak-bahak. "Kalian hanya menggunakan mulut untuk bertarung." Chukin berkata dengan tenang. Dia telah melihatnya, terlalu banyak ejekan dan penghinaan, itu sudah lama menjadi hal yang biasa. Apakah itu cukup sombong? Wajah yang menjijikkan. Pemain Scar mencibir, "Baiklah, aku akan mencabik-cabik wajahmu nanti." Pendatang baru ini menendang pelat baja. "Begitu aku datang, aku memprovokasi iblis bekas luka. Iblis Hunsi, tetapi yang kuat yang mempertahankan 39 kemenangan berturut-turut." Para penonton yang jatuh itu otentik dan optimis. Pertandingan resmi dimulai. Pada saat ini, wasit dari tim penegak hukum kota pembunuh berteriak keras. Begitu suara itu jatuh, 3 cincin roh kuning, 3 ungu dan 1 hitam menyala di bawah kaki kontestan Scar, dan pisau jagal berdarah muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, orang yang disebut iblis bekas luka besar bergegas menuju Chu dan Qin dengan panik. Dapat dilihat bahwa ketika dia berlari, tanah bergemuruh. Setelah sedetik, pisau jagal iblis bekas luka besar telah menebas kepala Chu Qin. Namun, hasilnya bisa dibayangkan. Pisau jagal berdarah milik Raja Iblis Merah belum menyentuh Chu Qin, tetapi dicegat oleh kekuatan roh di sekitar tubuh Chu Qin. Apa? Iblis besar yang ketakutan itu berkata dengan sedikit ngeri. Dia ingin menghunus pisau jagal berdarah, tetapi dia mendapati bahwa pisau itu tampak seperti telah menabrak gunung yang menjulang tinggi, dan dia sama sekali tidak bisa menghunusnya. Saat berikutnya, mata Chu Qin Senhan memadat, dan pisau jagal merah milik iblis bekas luka langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Qin Fei berdiri dan langsung menekan kepala iblis bekas luka ke tanah. Setelah itu, dengan semburan cahaya biru menyala, tubuh iblis bekas luka besar langsung meledak menjadi abu. Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu para penonton atau 8 kontestan lainnya, mereka semua membeku di tempat dengan gemetar. Orang suci jiwa pembunuh instan, betapa mengerikannya ini, sekarang giliranmu. Chu Qin menoleh dan menatap ke-8 kontestan itu. Bunuh. Bagaimanapun, ke-8 kontestan itu adalah orang-orang yang telah lama dibantai. Mereka dengan cepat menenangkan diri dan menggunakan cincin roh seni bela diri mereka, seperti sambaran petir, dan bergegas menuju Chu dan Qin. Dari ke-8 orang ini, yang terlemah adalah sekte jiwa, dan 2 yang terkuat juga adalah orang bijak jiwa. Namun, dalam sekejap, mereka disambar 8 sambaran petir dan berubah menjadi jelaga. Kekuatan roh orang-orang ini mengalir ke tubuh Chu Qin pada saat yang sama. Tentu saja, tidak semuanya,
sebagian besar dari mereka diserap oleh medan pembantaian, dan bahkan jika mereka semua, mereka sangat kecil untuk level Chu dan Qin. Ada keheningan yang mematikan di antara para penonton. Menyelesaikan pertempuran dalam 3 detik, ini jelas pertama kalinya mereka melihatnya sejak memasuki medan pembantaian neraka. Segera, ada ledakan tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggelegar. Bahkan para utusan neraka pun memberikan tepuk tangan dari hati. Chu Qin benar-benar sangat tampan, tidak peduli dari sudut mana kau melihatnya, kata Xiao Wu dengan ekspresi seperti penggemar kecil. Xiao Wu, kapan kau menjadi nimfo seperti itu? Zizi tersenyum tipis. Ini nimfo, Sister Zizi, bukankah Chu Qin tampan? Tampan, Zizi mengangguk. Itu dia. Ayo, Chu Qin, aku ingin memberimu seekor monyet, teriak Xiao Wu. Mendengar dialog antara Xiao Wu dan Zizi, Juliana di samping juga beriak di dalam hatinya. Dia datang ke medan pembantaian di neraka, dan satu-satunya pria tampan yang pernah dilihatnya mungkin adalah pria berambut biru dari sekolah langit cerah. Dan sekarang, Juliana menemukan bahwa pria berambut biru dari Hao Tianzong tidak setingkat dengan Chu Qin. Ladang pembantaian ini, kontestan 932 menang. Pada saat ini, wasit dari tim penegak hukum mengumumkan, pertandingan berikutnya, kontestan 930. Saudara Chu Qin, kau sangat tampan. Pada saat ini, Wang Qiwer berdiri dan berkata, Qiwer, giliranmu, ayo. Chu Qin tersenyum balik dan berkata sambil tos. Wang Qiwer menepuk bahunya dan mengangguk, Qiwer, dia juga akan sangat tampan. Segera setelah itu, Wang Qiwer dan 9 kontestan lainnya berjalan ke tengah lapangan pembantaian. Hei, tadi dia pria yang tampan, tapi sekarang dia sedikit cantik lagi. Kota pembunuh, kapan begitu banyak orang dengan penampilan yang meledak-ledak muncul? 9303 dan 9302 tadi terhubung bersama. Menurutmu, bisakah si cantik kecil ini seperti 932 tadi? Itu seharusnya tidak mungkin, lawan si cantik kecil ini, tapi kalajengking iblis. Pembantai peringkat ke-32. Mungkin karena kontras yang sempurna antara Chu dan Qin, orang-orang yang jatuh ini tidak lagi berani menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Sebaliknya, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Wang Qiwer, berharap dia bisa membawa penampilan yang mengejutkan bagi semua orang. Saya dapat melihat bahwa di depan Wang Qiwer saat ini, ada seorang pria kuat yang berdiri setinggi 5 meter, dan pupilnya berwarna biru abu-abu, dan di belakang tubuhnya, ada ekor kalajengking hitam. Ya, kalajengking ajaib ini bukan manusia biasa. Mirip dengan pencuri serigala, dia memiliki setengah darah binatang buas, jadi kekuatan fisiknya jauh melebihi manusia biasa. Dan dibandingkan dengan pencuri serigala, dia memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih kuat. Di kota pembantaian ini di mana dia tidak dapat menggunakan kemampuan rohnya, dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Gadis kecil, mengapa ada napas di tubuhmu yang membuatku terpesona? Kalajengking iblis mencibir Wang Qiwer, suaranya sangat serak. Raut wajah Wang Qiwer sedikit berubah, dia adalah binatang buas yang membawa keberuntungan, meskipun dia menggunakan teknik rahasia naga untuk menyegel aura binatang buas dan kekuatan binatang buas yang membawa keberuntungan, tetapi daya tarik bawaannya tetap membuat binatang buas itu terpesona. Mungkinkah kamu bukan manusia? Sama sepertiku, kamu juga setengah manusia dan setengah binatang buas. Kalajengking iblis melanjutkan. Mendengar ini, 8 kontestan dan penonton lainnya semuanya terkejut. Mereka berpikir, bibrida macam apa antara binatang buas dan manusia yang memiliki wanita secantik itu. Zizi, bisakah Qiwer melakukannya? Kata Chu Qin dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimanapun, kalajengking bukanlah manusia biasa. Chu Qin, kamu seharusnya sedikit percaya pada Qiwer. Kata Zizi, melirik Juliana, dan berkata dengan suara rendah, binatang Rui bisa disebut kaisar, tetapi itu bukan hanya karena keberuntungannya. Berhenti bicara omong kosong, bermainlah dengan cepat. Kata Wang Qiwer dengan bangga. Begitu suara itu jatuh, kaki Wang Qiwer berwarna kuning, ungu, hitam, dan 7 cincin roh yang telah disimulasikannya melalui garis keturunannya menyala, dan kemudian lengan akar teratai seputih saljunya berubah menjadi cakar naga Senhan. Semua orang terkejut, tetapi lebih terkejut lagi. Benar saja, Wang Qiwer ini juga luar biasa, dan dia bisa memiliki cukup kecanduan mata. Aura darah yang kuat,
apakah itu jiwa seni bela diri naga murni? Menarik, begitu suara kalajengking iblis jatuh, 3 kuning, 3 ungu dan 1 hitam di bawah kakinya, 7 cincin roh menyala. Anehnya, kalajengking iblis juga seorang bijak jiwa, dan seorang bijak jiwa dengan level 79. Pada saat berikutnya, telapak tangan kalajengking iblis berubah menjadi cakar kalajengking, dan jatuh ke arah Wang Qiuer. Wang Qiuer juga segera melambaikan cakar naga emas dan menyambutnya secara langsung. Boom rumble, diiringi ledakan dahsyat, cakar naga Wang Qiuer dan cakar kalajengking iblis bertabrakan secara langsung. Dari segi level, Wang Qiuer hanya level 71, yang jauh dari level 79 kalajengking iblis, tetapi jangan lupa bahwa jiwa bela diri yang dimiliki Wang Qiuer adalah naga emas yang disimulasikannya melalui darah. Naga emas, juga dikenal sebagai naga leluhur kekuatan, memiliki kekuatan terkuat di dunia. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa setelah tabrakan singkat antara keduanya, Wang Qiuer benar-benar mengalahkan kalajengking iblis dan menjatuhkannya secara langsung. Setelah ini, Wang Qiuer memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, melambaikan cakar naga, dan bergegas menuju kalajengking iblis terus-menerus. Kalajengking iblis saat ini sangat pasif, tetapi untungnya kekuatan dan pertahanannya bagus, jadi serangan cakar Wang Qiuer yang terus-menerus hanya meninggalkan beberapa luka kulit. Tapi aku meremehkan kekuatanmu, Upanishad, tusuk langit. Wajah kalajengking iblis berubah, dan ekor kalajengking di belakangnya tiba-tiba membesar beberapa kali, menusuk Wang Qiuer dengan merendahkan. Bagaimanapun, Wang Qiuer memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung dan tidak mengantisipasi serangan balik tiba-tiba dari kalajengking iblis. Ketika dia bereaksi, ekor kalajengking besar itu telah jatuh. Bahkan jika dia melindungi bagian-bagian penting pada saat kritis, dia masih terguncang oleh gelombang susulan ekor kalajengking itu. Jatuh dengan keras di atas ring. Qiuer, melihat Wang Qiuer terluka, ekspresi Chuqin mengembun. Dia siap untuk menembak, bahkan jika itu melanggar aturan medan pembantaian di neraka. Ziji dan Ain Xiaowu juga sedikit khawatir, dan Xiaowu memegang paha Chuqin dengan erat. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Qiuer meledak menjadi cahaya kemasan. Setelah ini, kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Wang Qiuer. Kekuatan itu, seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun, sangat menakutkan. Tidak, Chuqin, Qiuer sedang merusak segelnya. Ziji berkata dengan nada tegas. Begitu Qiuer mengungkapkan identitasnya, dia akan mendapat masalah, kata Chuqin. Jangan lupa, Raja Pembantai adalah Raja Kelelawar Emas Gelap dan binatang buas murni. Jika dia tahu bahwa Wang Qiuer adalah binatang buas Kaisar Rui, mungkin dia akan melakukan apa yang akan dilakukan Wang Qiuer. Chuqin, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara Yun Yun bergema di benak Chuqin, aku bisa melindungi Raja Pembantai dari pengawasan, bagus. Chuqin langsung mengangguk. Kekuatan macam apa ini? Merasakan aura yang semakin menakutkan keluar dari Wang Qiuer, kalajengking iblis itu tiba-tiba ketakutan. Aoi, leluhur kekuatan, makna yang mendalam, transformasi Dewa Naga Kerajaan. Pada saat ini, di pupil Wang Qiuer, sinar cahaya keemasan mekar, dan kemudian cakar naganya membesar lebih dari 10 kali lipat pada saat ini, langsung menusuk kalajengking iblis. Melihat ini, kalajengking iblis itu segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun, bagaimanapun juga, dia bukanlah lawan Wang Qiuer dengan kekuatan roh penuh dan 3 makna yang mendalam, langsung ditusuk oleh cakar emas Wang Qiuer. Segera setelah itu, Wang Qiuer melakukan pertarungan cepat dan membunuh semua 8 lainnya di tempat. Pada saat akhir diumumkan, Chuqin bergegas kering, sepenuhnya menutupi napas Wang Qiuer. Di dalam ruangan Raja Pembantaian, ada apa? Apa yang baru saja terjadi? Raja Pembantai menatap api ungu di depannya seolah-olah sedang menonton TV. Baru saja, api ungu ini padam sesaat, jadi dia tidak menangkap potongan-potongan kebangkitan Wang Qiuer yang lengkap. Siapa Chuqin ini? Raja Pembantai diam-diam menggertakkan giginya. Dia benar-benar merasakan dari Chuqin kekuatan yang lebih kuat daripada 2 pembunuh sebelumnya. Tidak, di kota pembantaian, tidak boleh ada dewa pembunuh lain. Ayo, pada saat yang sama, Chuqin telah membantu Wang Qiuer turun dari ring, dan dia dapat melihat bahwa banyak mata menatap Wang Qiuer dan Chuqin. Kakak Chuqin, apakah aku mendapat masalah? Wang Qiuer bertanya dengan sedikit takut. Jangan khawatir,
Tidak apa-apa. Chu Qin tersenyum lembut, denganku, apa lagi yang kamu takutkan? Yah, ada kakak Chu Qin, jadi aku tidak takut pada apapun di Qiwer. Wang Qiwer tersenyum manis, lalu membenamkan kepalanya di lengan Chu Qin. Chu Qinxian sedikit terkejut, lalu tersenyum, dan dengan lembut membelai rambut biru bergelombang halus Wang Qiwer dengan tangannya. Melihat pemandangan ini, Huliena di samping dengan cepat memalingkan kepalanya. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak seimbang di dalam hatinya. Pertandingan berikutnya, 9375, saatnya bagimu untuk pergi. Utusan dewa memandang Ayin Dao. Ya, kata Ayin dengan wajah manis. Selanjutnya, pertempuran tiga Ayin Ziji Xiaowu, seperti Chu Qin, juga merupakan pembantaian dalam sekejap. Bagaimanapun, di ibu kota pembantaian ini, mereka memiliki banyak makna yang mendalam, dan mereka memiliki terlalu banyak keuntungan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Chu Qin membawa keempat wanita itu dan berpartisipasi dalam total 50 medan di medan pembantaian, semuanya menang. Meskipun baru 10 hari yang lalu, ketenaran Chu Qin dan keempat putrinya telah menyebar ke seluruh ibu kota pembantaian. Karena setiap adegan adalah pembantaian, mereka tidak pernah bertemu lawan yang kuat seperti kalajengking iblis lagi. Dalam situasi ini, mereka secara bertahap kehilangan lawan mereka. Begitu mereka mendengar nama-nama dari 5, Dewa Pembunuh 93, ini, hampir tidak ada yang jatuh yang berani mendaftar. Selama periode itu, ada juga banyak pembantaian yang secara pribadi ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan keempat Chu dan Qin. Paling banyak satu kali, ratusan orang jatuh datang, tetapi Chu dan Qin menyelesaikannya sendiri secara langsung. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada hari ini, ibu kota pembantaian, di halaman kastil Chu Qin, sepertinya kota pembantaian ini tidak menyenangkan, agak membosankan, atau ayo pergi. Ziji duduk di kursi batu, memegang pipinya dengan satu tangan, sambil memutar gelas anggurnya. Pergi. Chu Qin tersenyum tipis. Pertama, tujuan kita belum tercapai, dan kedua, kita belum memenangkan kejuaraan di medan pembantaian di neraka, dan kita tidak bisa keluar. Ya, saudari Ziji, Xiaowu tersenyum balik, lagi pula, di sini cukup menyenangkan. Jika kau bosan, kau bisa keluar dan membunuh orang. Lupakan saja, prajurit udang dan kepiting itu, mereka tidak tahan dengan capitku. Ziji menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tersenyum menawan, Chu Qin, sementara kita bosan sekarang, apakah kau ingin belajar dari satu sama lain? Ziji, mungkinkah kau menganggap diskusi sebagai masalah menghabiskan waktu? Tentu saja Chu Qin tahu apa yang dimaksud Ziji, sedikit mengernyit. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ziji menjawab, di tempat mengerikan ini, tidak ada kesenangan kecuali pembunuhan. Tiba-tiba, Ziji mendapat ide, dan berbisik di telinga Chu Qin, atau, mari kita berdiskusi yang berbeda. Yang menggunakan cambuk. Ziji, di mana kau belajar ini lagi? Kata Chu Qin dengan heran. Erlong yang bilang padaku, dia bilang kau dan dia sering. Ziji tersenyum penuh kemenangan. Erlong ini, bukankah itu hal yang baik untuk dikatakan? Gumam Chu Qin, hal yang menyenangkan, kau masih ingin menyembunyikannya dari kami. Xiaowu, tidakkah kau berpikir begitu? Ziji berkata dengan mata yang indah. Ziji, Chu Qin, apa yang kalian bicarakan? Xiaowu bertanya-tanya, mengapa aku tidak mengerti? Tidak apa-apa, Xiaowu. Chu Qin balas tersenyum. Ngomong-ngomong, di mana Ayin dan Qiwer? Chu Qin mengambil kesempatan untuk mengganti topik pembicaraan. Mereka bilang mereka sedikit bosan di kamar, jadi mereka keluar untuk bersantai. Jawab Ziji. Huliena juga pergi. Tanya Chu Qin. Seharusnya begitu. Ziji mengangguk, lalu tersenyum licik. Chu Qin, Huliena adalah gadis yang cantik. Apakah kamu punya ide? Aku bisa menggunakan anggur ekor nagaku yang kuat untuk membantumu lagi. Tidak, Chu Qin memotong rel kereta api dengan tegas. Kenapa tidak? Kamu dan Ayin, bukankah mereka sangat baik? Ziji cemberut. Ayin adalah Ayin, dia. Chu Qin mencoba membantah. Dia ingin mengatakan bahwa Ayin memiliki tingkat kesukaan 100%, jadi itu wajar saja. Dan Huliena tidak tahu niatnya. Jika Huliena tidak menyukai dirinya sendiri, akan lebih sulit bagi Chu dan Qin untuk merebut hati Huliena. Chu Qin, itu tidak baik. Pada saat ini,
Juliana bergegas masuk dari luar dengan ekspresi panik di wajahnya. Ada apa? Chu dan Qin bertanya dengan heran pada saat yang sama. Kakak Ain dan kakak Kiwer sudah pergi. Jawab Juliana. Pergi? Apa maksudmu? Chu Qin segera bertanya. Kakak Ain dan kakak Kiwer sedang berjalan, dan kami diserang oleh sekelompok pria yang jatuh. Aku putus dengan mereka. Juliana berkata dengan cemas. Kalau begitu, aku tidak menemukan mereka di mana-mana. Ada orang-orang yang jatuh yang berani menyerang kita. Zizi bertanya dengan ragu. Kakak Ain begitu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Hu mengikuti. Juliana, jangan khawatir, kemana kau pergi? Pupil mata Chu Qin sedikit mengembun dan bertanya pada Juliana. Itu di pintu masuk ladang pembantaian neraka. Juliana menjawab dengan ekspresi jelek. Pergi, mari kita cari dulu, kata Chu Qin dengan tenang. Setelah itu, Chu Qin memimpin keempat wanita itu ke pintu masuk ladang pembantaian neraka. Mereka hanya melihat bahwa tempat ini dikelilingi oleh banyak orang yang jatuh, dan di antara mereka ada dua sosok yang terdiri dari satu pria dan satu wanita. Wanita cantik yang memukau itu adalah Ah Yin, dan orang lainnya, dengan punggung dan pinggang yang kokoh, mengenakan jaket kulit hitam dan celana kulit, dengan rambut biru panjang dan setengah topeng, itu adalah Tang San. Pada saat ini, Ain tampaknya telah berselisih dengan Tang San. Ain menggunakan dua tongkat kekaisaran perak biru untuk melilit leher dan pinggang Tang San dan mengangkatnya ke udara. Bu, ini aku Tang San. Tang San menatap Ain dan berteriak putus asa. Aku tidak mengenalmu. Ain menjawab dengan dingin, saat kau muncul, kau berani melakukan sesuatu padaku, aku akan membuatmu membayar harganya. Saat berbicara, telapak tangan Ain bergerak ringan, dan tanaman merambat kekaisaran perak biru berkumpul dan mengencang, menyebabkan Tang San berteriak sedih. Hei, bukankah ini Raja Sura? Aku belum melihatmu selama beberapa hari, mengapa kau menariknya seperti ini? Penonton itu menunjuk dan menunjuk. Tidak, siapa wanita ini? Dia sangat kuat, kau bahkan tidak mengenalnya, salah satu dari 93 anggota. Itu mitos tak terkalahkan dari kota pembantaian, anggota 93. Tidak, hei, Raja Sura, sepertinya memanggilnya ibu. Bukankah itu Raja Sura? Aku takut dipukuli, jadi aku akan memanggil ibuku. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Meskipun ingatanku dalam hidup ini sangat samar, dia 100% ibuku, bagaimana mungkin dia tidak mengingatku? Tang San menatap Ain dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bu, ibu tidak mengingatku, tahukah ibu? Kata Tang San sambil merentangkan tangan kanannya, dan beberapa kaisar perak biru muncul di tangannya. Kaisar perak biru, melihat ini, mata indah Ain terbuka. Kamu, kenapa kamu punya kaisar perak biru? Bukankah ibu memberikannya padaku? Ibu, Tang San melihat sebuah sandiwara, dan melanjutkan, kamu membangkitkan garis keturunan kaisar perak biruku. Mendengar ini, Ain mulai goyah, melepaskan belenggu Tang San, dan Tang San mengambil kesempatan untuk mendarat. Meskipun Ain tidak mengingat Tang San, kaisar perak biru di tangan Tang San membuatnya merasa baik. Bu, Tang San hendak berjalan mendekat, memeluk Ain. Ain, pada saat ini, suara laki-laki dengan suara sedikit perempuan terdengar. Ain, Tang San dan para penonton mengikuti suara itu dan melihat bahwa Chu Qin berjalan perlahan bersama keempat gadis itu. Utusan neraka, 93 anggota semuanya ada di sini. Para penonton tanpa sadar mundur beberapa langkah, ketakutan. Chu Qin, Ain dan Tang San berkata hampir bersamaan. Namun yang pertama berteriak pelan, sementara Tang San terkejut, takut, dan marah. Ain, apa yang kamu lakukan di sini? Chu Qin tampaknya tidak memperhatikan Tang San, dan tersenyum lembut pada Ain. Chu Qin, mengapa kamu di sini? Ain segera memegang telapak tangan Chu Qin. Melihat pemandangan ini, pupil Tang San menyusut tajam, tubuhnya gemetar, dan kemudian meraung, Chu Qin, bajingan, lepaskan ibuku. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia masih mengabaikan Tang San, tetapi menatap Ain dan bertanya dengan sengaja, Hei, Ain, bagaimana dia memanggil ibumu? Ain menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Tapi anehnya dia benar-benar memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru. Ibu, bagaimana mungkin ibu tidak mengenaliku? Tang San hampir menangis. Dia bermimpi bertemu ibunya lagi, tetapi ketika dia melihatnya hari ini,
Ah Yin begitu ambigu dengan Chukin, dan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Tang San saat ini, bagaimana mungkin dia tidak marah atau tertekan? Chukin, itu kamu, apakah kamu benar, kamu telah menggerakkan tangan dan kakimu ke ibuku? Tang San menunjuk Chukin dengan marah. Tang San, jadi apa? Chukin mencibir, kamu dan ayahmu telah membunuh Ayin sekali. Akulah yang membangkitkannya. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi suami dan putranya? Selain itu, dia bukan lagi Ayin seperti dulu. Ayin, kamu minggir dulu. Chukin menoleh ke Ayin Chongdu dan tersenyum. Aku tidak percaya. Tang San berkata dengan marah, pasti kau yang merusak ingatan ibuku. Chukin, jika kau mengambil Xiao Wu dariku, kau bisa mengambil ibuku lagi. Mari kita selesaikan kebencian lama dan baru kita bersama-sama. Mendengar ini, Xiao Wu di samping menunjukkan ekspresi jijik dan meremehkan. Begitu suara Tang San jatuh, guntur dan kilat menyambar di tangan kirinya, dan palu langit cerah muncul di tangannya. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang ganas melonjak dari Tang San. Ayahmu Tang Hao bukanlah lawanku, hanya mengandalkanmu. Chukin tersenyum pelan. Mungkin di luar, aku jauh lebih rendah darimu. Tapi jangan lupa, ini adalah ibu kota pembunuhan. Tang San berkata dengan percaya diri, siapa yang bisa tertawa terakhir, itu belum tentu benar. Dengan itu, Tang San sudah seperti sambaran petir, mengayunkan palu langit cerah dan bergegas menuju Chukin. Chukin, biarkan aku datang. Namun, saya melihat bahwa begitu Chukin hendak bergerak, kata-kata Xiao Wu terdengar, dan kemudian Xiao Wu melesat seperti ketapel, dan kakinya yang indah menendang langsung ke arah Tang San. Xiao Wu, melihat gerakan Xiao Wu, Tang San sedikit bingung untuk beberapa saat, dan buru-buru mengurangi kekuatan palu langit cerah lebih dari setengahnya. Namun, level Xiao Wu adalah 58, dan Tang San hanya 56, jadi level Tang San tidak sebagus Xiao Wu. Selain itu, Xiao Wu memiliki keterampilan lunak yang diajarkan oleh Chu dan Qin, tubuh berlian berkaca dan makna mendalam lainnya. Dapat dikatakan bahwa upaya habis-habisan Tang San mungkin bukan lawan Xiao Wu, jadi tendangan terbang habis-habisan Xiao Wu secara langsung menyatukan Tang San. Palu langit cerah, tendang bersama. Sangat lemah, aku berani menantang Chukinku, kata Xiao Wu dingin, menatap Tang San di tanah. Tanpa diduga, anggota Jiusan begitu kuat. Raja Sura bukanlah lawannya. Raja Sura, tampaknya dia belum mencoba yang terbaik. Para penonton berbicara. Xiao Wu, awalnya kupikir kau akan kehilangan titik cinta lamamu, kata Tang San sambil menyeka noda darah dari sudut mulutnya, jadi aku punya tangan cadangan untukmu, sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi. Xiao Wu tersenyum dingin, lalu dia hendak melanjutkan aksinya, tetapi dihentikan oleh Chu Qin sebagai gantinya. Xiao Wu, orang seperti ini tidak sepadan dengan tindakanmu, biarkan aku datang. Sebenarnya, Chu Qin tahu bahwa Tang San memiliki trik Sekte Tang, dan dia juga ahli dalam berbagai senjata tersembunyi. Chu Qin takut dia benar-benar akan melukai Xiao Wu. Pada saat berikutnya, lengan Chu Qin telah berubah menjadi cakar naga biru, dan dia mencibir Tang San, kalau begitu biarkan aku melihat, modal arogan apa yang kau miliki. Tang San berhenti berbicara terlalu banyak, matanya berubah menjadi warna ungu, lalu dia melakukan serangan yang mirip dengan yang dilakukan sebelum Master Seni Bela Diri itu melakukan serangan. Chu Qin, mari kita putuskan pemenangnya. Begitu kata-kata Tang San keluar, dia sudah terlontar seperti bola meriam, dan dia melompat, mengayunkan palu langit cerah di tangannya dan mengenai Chu Qin. Tetapi saya melihat bahwa Chu Qin tidak menghindar sedikit pun, bahkan tidak bergerak, tetapi memeluk lengan yang telah berubah menjadi cakar naga di dadanya. Namun, meskipun demikian, palu langit cerah Tang San baru saja mengenai perisai kekuatan roh di sekitar tubuh Chu Qin, seperti batu yang tenggelam ke laut. Palu langit cerah Tang San tidak berada di lautan kekuatan jiwa Chu Qin. Buat gelombang apapun, bahkan riak pun tidak. Tang San, bekerja lebih keras, kata Chu Qin sambil tersenyum menghina. Kamu tahu kamu akan merasa benar sendiri. Mulut Tang San berkedut, senjata tersembunyi Sekte Tang, Feng Yinjiu. Feng Yinjiu yang adalah senjata tersembunyi tingkat tinggi dari Sekte Tang. Gelar Douluo tidak akan sanggup bertahan dalam jarak sejauh ini. Terlebih lagi, di ibu kota pembantaian ini, Chu Qin adalah harimau yang taringnya telah dicabut, dan Feng Yinjiu yang ini, aku diracuni,
jadi Chukin, selamat tinggal. Tang San menyaksikan Feng Yin Jiu Xiao terbang ke arah Chukin, dengan seringai di dalam hatinya. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Yang bisa dia dengar hanyalah, boom. Tang San melihat Feng Yin Jiu Xiao-nya langsung hancur oleh kekuatan roh yang tiba-tiba menyembur keluar dari Chukin. Apa? Pupil mata Tang San menyusut tajam, kekuatan rohnya tidak melemah sama sekali. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pada saat ini, tangan besi Chukin telah jatuh dengan kejam, dan dia langsung menerbangkan Tang San dan jatuh dengan keras ke tanah. Sepertinya kamu masih sangat lemah. Chukin berkata dengan sedikit di sudut mulutnya, jika kamu ingin mengalahkanku, kembalilah dan berlatih lagi. Setelah berbicara, Chukin membawa keempat putri Ayin dan pergi dari sini. Chukin masih tidak membunuh Tang San, dia menahan Tang San, tidak ada alasan lain, hanya bermain. Tentu saja, ini adalah ibu kota pembantaian, dan sekarang Tang San telah terluka parah, apakah dia bisa bertahan hidup masih menjadi pertanyaan. Chukin, siapa orang itu? Ayin bertanya, mengapa dia memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru? Apa hubungan antara dia dan Tang Hao itu? Orang yang tidak tahu malu, bajingan, ular, kata Xiao Hu dengan marah. Hah, Ayin sedikit terkejut. Ayin, di benua Douro, binatang jiwa apapun bisa menjadi roh manusia, jadi jangan terlalu memikirkannya. Chukin tersenyum lembut, dan melingkarkan lengannya di bahu Ayin yang harum. Baiklah, oke, Ayin tidak mau. Ayin menjawab dengan patuh. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Kata Ziji. Ngomong-ngomong, di mana Kiwer? Pada saat ini, Huliena sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan heran. Hei, Saudari Lena, bukankah Kiwer bersamamu? Ayin bertanya dengan heran. Tidak, Saudari Ayin, kukira Kiwer bersamamu. Huliena menggelengkan kepalanya. Apa? Katakan itu, Kiwer sudah pergi. Xiao Hu dan Ziji berkata serempak. Ayo kita cari sendiri-sendiri. Chukin berkata, Ayin, bawa Huliena ke barat. Xiao Hu mengikuti Ziji untuk mencari di timur, aku akan pergi ke utara. Setelah 1 jam, kita akan bertemu di kediaman. Bagus. Para wanita itu mengangguk bersama. Setelah itu, Chukin berlari ke utara dengan tergesa-gesa. Chukin mencari sepanjang jalan, dan bertanya kepada banyak orang yang jatuh di sepanjang jalan, masuk akal jika Wang Kiwer setenar dia, dan orang-orang yang jatuh ini seharusnya tahu, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat jejak Wang Kiwer. Kiwer, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Kata Chukin dalam hatinya. Jika tempat lain tidak apa-apa, tetapi ini adalah ibu kota pembantaian, penuh dengan dosa dan kejahatan, mungkin sekelompok orang ini tidak dapat mengalahkan Wang Kiwer. Namun, karena Wang Kiwer begitu polos, Chukin menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya. Tepat ketika Chukin bingung, sebuah suara yang indah terdengar, Tuanku. Chukin berbalik dan melihat bahwa dia adalah utusan neraka. Utusan neraka, Anda datang tepat waktu, Wang Kiwer, yang pukul 93.03, dia sudah pergi, apakah Anda tahu? Di mana dia? Chukin bertanya dengan penuh semangat. Tuanku, Anda ikut dengan saya. Utusan neraka itu mengerutkan kening, dan alih-alih langsung menjawab Chukin, dia malah berkata. Utusan neraka itu membawa Chu dan Qin ke utara, dan akhirnya tiba di sekitar kastil kuno. Kastil ini benar-benar berbeda dari kastil biasa. Kelihatannya sangat megah dan megah. Di sini, Chukin mengerutkan kening. Tuanku, ini kapten tim penegak hukum kota pembantaian, kediaman Dracula. Utusan neraka itu berbisik, temanmu, ditangkap oleh Dracula. Aku akan membunuhnya sekarang, kata Chukin dengan marah setelah mendengar ini. Kiwer, yang ingin memegangnya di telapak tangannya, tiba-tiba seseorang berani memukul idenya. Tuanku, jangan impulsif, kata utusan neraka. Tim penegak hukum terdiri dari 2.000 orang. Pemimpin tim yang paling kuat dan berjumlah 32 orang semuanya adalah kekuatan kontra, dan mereka semua diizinkan oleh Raja Pembantaian. Dapat menggunakan kemampuan roh. Kapten tim penegak hukum, Dracula. Ada apa dengan Dracula? Tanya Chukin. Dracula bukan manusia. Aku pernah melihat wajah aslinya. Dia adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Utusan neraka itu merendahkan suaranya. Tidak heran dia akan membawa Kiwer pergi. Chukin berkata dengan jelas,
pasti Kiwer yang secara tidak sengaja mengungkapkan kemampuan binatang rohnya dan menjadi sasaran Dracula. Baiklah, utusan neraka, kali ini aku berutang budi padamu. Chukin berkata, aku akan membalasmu di masa depan. Setelah mendengar ini, utusan neraka diam-diam terkejut sendiri. Aneh, aku awalnya adalah utusan Raja Pembantaian, mengapa aku mengkhianati Dracula? Ini adalah kejahatan besar. Tuanku, apakah Anda akan membobol tim penegak hukum? Namun, utusan neraka akhirnya bertanya dengan heran dan khawatir. Dengan begitu, apalagi apakah ada peluang untuk menang, itu akan membuat Raja Pembantaian khawatir. Jangan khawatirkan aku, Chukin tahu, sebaliknya, kamu mengkhianati Dracula. Tuanku, jangan khawatir. Utusan dewa itu menjawab, pertama, aku adalah utusan Raja Pembantai. Di seluruh kota pembantai, posisiku adalah yang kedua setelah Raja Pembantai. Kedua, sebelum aku datang, Raja Pembantai sedang beristirahat. Awasi aku dengan sempurna. Baiklah, kau pergi dari sini secepatnya. Kata Chukin, tuanku, kau harus berhati-hati. Utusan dewa itu berkata dengan sangat khawatir. Tidak apa-apa, aku punya akal sehat. Chukin tersenyum pelan, dan tampilannya tidak terlihat dan memasuki keadaan penyembunyian. Tuanku, Tuan 9302. Melihat Chukin yang tiba-tiba menghilang, utusan dewa itu sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya tuanmu benar-benar ingin membobol tim penegak hukum. Aku harus menemukan cara untuk membuat Raja Pembantai tidur lebih lama. Memikirkan hal ini, utusan dewa dengan cepat berjalan menuju kastil Raja Pembantai. Tunggu, apa yang sedang kulakukan? Utusan dewa berhenti, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya meyakinkan dirinya untuk membantu Chukin. Pada saat yang sama, dengan bantuan Invisible Escape, Chukin dengan lancar melewati gerbang dan mencapai titik tertinggi kastil. Di sini ada aula kosong. Di aula, ada banyak anggota tim penegak hukum pembunuh yang dengan rapi bertahan di sini. Di bagian terdalam aula, ada patung lapis baja besar dengan gerbang batu tebal di sisi kiri dan kanannya. Karena tidak mungkin menggunakan kemampuan roh di sini, kekuatan spiritual secara alami tidak dapat digunakan. Chukin hendak mengambil tindakan untuk membunuh anggota tim penegak hukum ini. Tiba-tiba pintu depan aula terbuka, dan seorang pria berbaju besi hitam berjalan ke aula. Pria itu, seperti tim penegak hukum lainnya, bersenjata lengkap, hanya memperlihatkan sepasang pupil mata berwarna merah tua. Dari aura kuat yang dipancarkannya, Chukin menduga orang ini adalah Dracula. Kapten, melihat Dracula, anggota tim penegak hukum di kiri dan kanan berkata bersamaan. Apakah ada yang pernah ke sini sebelumnya? Dracula berkata dengan dingin dan serius ke arah sekelompok prajurit. Dilihat dari kata-katanya, dia tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an. Kembali ke jenderal, bawahannya telah menjaga di sini, dan seekor lalat tidak pernah terbang masuk. Seorang anggota tim penegak hukum menjawab, baiklah, kalian boleh mundur, tidak seorang pun boleh masuk tanpa instruksiku. Perintah Dracula, ya, kelompok itu menjawab dengan hormat, dan kemudian mundur dengan rapi. Setelah ini, Dracula berjalan ke ujung aula, di bawah patung itu. Segera setelah itu, pupil matanya menyala, dan patung itu bergerak ke samping, memperlihatkan sebuah ruangan rahasia di dalamnya. Dracula berjalan ke dalamnya. Melihat ini, Chukin segera menggunakan pajangannya untuk bersembunyi dan mengikuti dengan tenang. Dekorasi di ruang rahasia ini bisa dikatakan mewah, dengan kursi sofa kulit dan tempat tidur mewah yang panjangnya 6 atau 7 meter. Pada saat ini, seorang wanita dengan rambut biru panjang bergelombang sedang duduk di tempat tidur besar. Wanita itu abadi dan lincah, dia cantik dan dia adalah Wang Qiwer. Kapan kau akan melepaskanku? Wang Qiwer melingkarkan lengannya di dada, dan berkata dengan sedikit kebencian terhadap Dracula. Setelah mendengar ini, Dracula melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan. Alis pedang dan bintang, hidung elang dan mata besar. Meskipun dia tidak setampan Chu dan Qin, dia tidak kalah dari Tang San yang telah membangunkan Kaisar Perak Biru. Satu-satunya hal yang kurang adalah ada bekas luka yang mencolok di wajahnya, yang terlihat agak mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk wajahnya, yang selalu penuh dengan roh jahat. Tuan Ruibis, Dracula berkata dengan hormat kepada Wang Qiwer, memegang helm di satu tangan, bukankah menyenangkan berada di sini? Mengapa kau pergi? Dasar harimau mati.
Apa bagusnya tempat hantu ini? Seberapa besar dirimu? Wang Qiuer menjawab dengan marah, jika kau mengenal dirimu, biarkan aku pergi. Itu tidak akan berhasil. Dracula menggelengkan kepalanya, Tuan Ruibis, karena aku menemukan identitasmu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kau seharusnya tahu betapa keberuntunganmu telah membantuku. Kalau begitu jangan pikirkan itu. Wang Qiuer berkata dengan dingin, kekuatan keberuntunganku telah disegel olehku. Kau tidak dapat menikmatinya. Aku menyarankanmu untuk membiarkanku pergi dengan cepat. Aku dan banyak saudara perempuan, dan satu saudara laki-laki yang sangat hebat. Mereka semua berada di ibu kota pembunuhan, dan mereka akan segera tahu bahwa aku hilang. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Terutama saudaraku. Wang Qiuer menambahkan, Wu Hundian, Xing Luo, dan Heaven Dou Empire harus mendengarkan perintahnya. Jika dia tidak dapat menemukanku, dia akan menggulingkan seluruh ibu kota pembunuhan. Mendengar ini, Chu Qin dalam kegelapan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di satu sisi, pujian Wang Qiuer kepadanya membuatnya sangat nyaman. Di sisi lain, gadis bodoh ini, yang membocorkan identitasnya dengan cara ini, sedang menunggu Raja Pembantaian dan Dracula untuk menyerangnya. Wu Hundian. Ketika dia mendengar Wu Hundian, pupil Dracula menyusut, dan dia sedikit takut. Ya, apakah kamu takut? Wang Qiuer tersenyum penuh kemenangan. Aula roh memang menakjubkan, mungkin di luar, aku masih akan takut pada mereka. Dracula menjawab dengan tenang, namun, ini adalah ibu kota pembantaian, ini adalah Raja Pembantaian, dan ini adalah wilayah kekuasaanku yang dikuasai oleh Dracula. Bahkan jika Master Roh dari seluruh Aula Wuhun tiba di sini, itu mungkin tidak akan menggerakkanku. Adapun saudara-saudarimu, aku akan segera membunuh mereka. Membunuh mereka di kota pembunuhan semudah meremas semut. Petik 2. Karena itu, Master Ruibis, aku menyarankanmu untuk mengenali situasi dan melepaskan kekuatan keberuntunganmu dengan patuh. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu mati atau hidup. Dracula menambahkan dengan kejam, kamu berani membunuhku. Wang Qiuer berkata dengan ekspresi ketakutan. Membunuh adalah tugasku. Bagaimana menurutmu? Dracula berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, Dracula berjalan menuju Wang Qiuer selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh aku. Wang Qiuer menjawab, aku bersedia memberimu keberuntungan, tetapi kamu tidak diizinkan untuk membunuhku. Ditian benar, klan Ruibis adalah yang paling putus asa. Hampir sama, jawab Dracula. Saudara Chu Qin, datang dan selamatkan aku. Wang Qiuer menggertakkan giginya pelan, lalu terpaksa melepaskan beberapa segel, memperlihatkan sebagian kekuatan keberuntungannya. Dalam sekejap, sejumlah energi emas dilepaskan dari Wang Qiuer, dan segera energi emas ini berubah menjadi gas tak kasat mata dan dilepaskan ke udara. Merasakan kekuatan yang luar biasa dan menyenangkan itu, ekspresi Dracula sangat gembira dan dia tidak bisa berhenti. Apakah ini kekuatan paling luar biasa di dunia? Aku telah melepaskan kekuatan keberuntungan. Kau tidak bisa membunuhku. Wang Qiuer masih menatap Dracula dengan ketakutan. Jangan khawatir, Tuan Ruibis, selama kau patuh bekerja sama. Dracula tersenyum, bukan saja aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga akan menjagamu dan mengangkat bebanmu dengan sia-sia. Tapi kau harus tetap bersamaku. Di sisimu. Setelah berkata demikian, Dracula mengeluarkan beberapa kotak dari wadah pemandu jiwa, ini berisi otak dan daging binatang jiwa cahaya. Aku tahu Master Ruibis sangat menyukai ini. Aku secara khusus menyiapkannya untukmu. Asalkan kau tidak membunuhku. Wang Qiuer sedikit tergerak, tetapi tidak bertindak. Melihat pemandangan ini, Chu Qin yang tadinya berada dalam kegelapan, seharusnya tidak melakukan apapun untuk sementara waktu. Pertama, begitu dia bertarung dengan Dracula, itu pasti akan mengejutkan seluruh ibu kota pembunuhan, dan itu tidak akan berakhir dengan baik saat itu. Kedua, Qiuer yang konyol ini, sepertinya tidak ada bahaya. Dracula menawarkan makanan dan minuman padanya. Melepaskan kekuatan keberuntungan, itulah yang dia lakukan. Jadi Chu Qin memilih untuk menunggu dan melihat dalam kegelapan selama beberapa waktu. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah suara terdengar di luar pintu aula, Kapten, Raja Pembantaian, silakan datang. Ketika Chu Qin mendengar suara ini, dia bisa mengenali bahwa itu adalah utusan neraka. Mendengar ini, kegembiraan dan kemarahan Dracula berubah, dan dia menjawab, begitu, aku akan segera ke sini.
Raja Pembantaian berkata, situasinya mendesak, silakan segera pergi. Suara utusan neraka itu berlanjut. Itu hanya kelelawar, dan berani bersikap sombong padaku. Dracula diam-diam marah ketika mendengarnya. Hei, Dracula, kau tampaknya sangat tidak puas dengan Raja Pembantai. Wang Qiwer berkata dengan penuh minat ketika melihat pemandangan ini. Dracula berkata dengan dingin, awalnya, ibu kota pembantaian ini seharusnya menjadi milikku. Kelelawar bau itu memanfaatkan celah dan mengendalikan seorang manusia yang tak tertandingi, yaitu Douro, sebelum berada di atasku. Kalau begitu tendang dia. Wang Qiwer tersenyum. Sekarang aku tidak bisa mengalahkannya. Dracula menjawab, namun, Tuan Ruibis, aku percaya bahwa dengan bantuanmu, aku akan segera melampauinya. Tetapi sebelum itu, aku harus mendengarkannya. Tuan Ruibis, aku akan datang secepatnya. Dracula berkata, bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dengan suara, bang, yang keras, pintu batu ruang rahasia itu tiba-tiba tertutup. Wang Qiwer menghela napas kehilangan, mengeluarkan sepotong daging binatang dari kotak Dracula dan menggerogotinya. Sambil menggerogoti, dia bergumam, saudara Chukin, di mana kau? Datang dan selamatkan Qiwer. Lupakan saja, kakak Chukin tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Dia punya begitu banyak wanita, apakah dia bisa mengingatku atau tidak, itu masih jadi pertanyaan. Berbicara tentang itu, sepertinya aku telah menderita keluhan yang sangat besar, dan aku mulai menangis. Qiwer, di dalam hatimu, aku adalah orang yang sangat rendah hati. Pada saat ini, suara Chukin tiba-tiba terdengar. Wang Qiwer tiba-tiba menggerakkan telinganya dan wajahnya terkejut. Dia berbalik untuk melihat senyum hangat dan akrab Chukin. Dia segera membuang daging binatang buas di tangannya dan melemparkannya langsung ke pelukan Chukin. Setelah itu, dia berteriak keras, kakak Chukin. Qiwer, ini aku di sini. Chukin membelai kepala Wang Qiwer dan berkata, pelankan suaramu, apa kau tidak takut didengar oleh Dracula itu? Jangan takut, dengan kakak Chukin di sini, aku tidak takut apapun. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dengan putus asa, kakak Chukin, Qiwer sangat merindukanmu, mengapa kau datang? Kakak Chukin, kau tidak tahu, Dracula itu bukan manusia. Dia memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Dia orang jahat, orang yang sangat jahat, dia ingin memakanku. Kakak Chukin, kau harus membantuku, aku akan membersihkannya. Wang Qiwer menangis lagi saat berbicara. Dia adalah Kaisar Ruibis, dapat dikatakan manja, dia sangat dirugikan, air mata mengalir di matanya. Kata-kata Wang Qiwer jelas menambah bahan bakar dan cuka. Namun, Chukin masih bertanya, apakah dia benar-benar ingin memakanmu? Yah, dia tidak hanya ingin memakanku, dia juga memukul dan memarahiku. Wang Qiwer mengangguk berulang kali, saudara Chukin, kamu akan melihatku selangkah lagi, kamu harus menyiksanya dengan kejam dan membiarkannya hidup. Lebih baik mati. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit, baiklah, Qiwer, jangan menangis, saudara Chukin, kamu pasti akan menjadi tuannya. Jika kamu berani menangkap Qiwerku, maka gunakan cincin roh dan tulang jiwanya untuk menebusnya. Benar, tentu saja Chukin tidak bisa menyelamatkan Wang Qiwer secara langsung. Dracula pasti akan menyelesaikan masalah setelah Qiyu, dan tidak akan membiarkan Wang Qiwer pergi. Jika dia ingin menyelesaikannya secara mendasar, dia hanya perlu membunuh Dracula. Bersamaan dengan itu, Chukin sudah menyukai tulang jiwa cincin roh Dracula ini. Ya, Wang Qiwer tampak senang, menangis dan mengangguk dengan gembira. Namun, Qiwer, Dracula itu harus kembali lagi nanti, kamu harus membantuku. Chukin melanjutkan, kita perlu menggunakan cara yang paling sempurna untuk menyingkirkannya. Bagus, jawab Wang Qiwer. Setelah itu, Chukin mengucapkan rencananya di telinga Wang Qiwer. Sekitar 1/4 jam kemudian, pintu batu ruang rahasia dibuka kembali, dan Dracula masuk ke ruang rahasia. Kelelawar bau ini, setiap hari aku menggunakan Laosu sebagai anjing. Cepat atau lambat, aku akan mengulitimu sampai kram. Begitu Dracula memasuki ruang rahasia, dia memarahi Raja Pembantaian. Dracula, Raja Pembantaian itu, membuatmu marah lagi. Kata Wang Qiwer dengan tenang. Ya, Tuan Ruibis,
tidakkah kau tahu bahwa kelelawar bau ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan manusia yang kuat, dan membiarkanku melakukan semua pekerjaan kotor. Dia duduk di atas tahta, menerima pemujaan orang-orang bodoh dan bejat itu. Dracula menjawab, kali ini, dia bahkan membiarkanku pergi. Oh, apa yang dia biarkan kau lakukan? Wang Qiwer mengangkat alisnya. Raja Pembantaian, biarkan aku membunuh saudara-saudarimu. Jawab Dracula. Ah, Wang Qiwer berkata dengan sedikit terkejut, Raja Pembantaian, ingin menyerang saudara-saudariku. Mengapa? Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa keluar, kamu tidak bisa memberitahu kamu, tidak apa-apa untuk memberitahu kamu. Dracula menjawab, ibu kota pembunuhan telah berdiri selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun terakhir, 8 orang telah memenangkan kejuaraan medan pembantaian neraka dan telah berjalan melalui neraka. Lu, jadilah dewa pembunuhan. Setiap kali jalan menuju neraka dibuka, itu adalah dengan mengorbankan nyawa semua yang jatuh. Saudara-saudarimu telah tampil terlalu baik. Kemungkinan besar, mereka akan menjadi dewa pembunuhan, dan begitu satu lagi muncul membunuh para dewa, kota pembunuhan akan hancur. Oleh karena itu, kota pembunuhan ingin membunuh saudara-saudarimu. Dracula, maukah kamu membantu Raja Pembantaian? Wang Qiwer berkata dengan ekspresi kental. Tentu saja akan. Dracula menjawab dengan dingin, pertama, saudara-saudarimu berasal dari Aula Roh, dan aku memiliki perseteruan berdarah dengan Aula Roh. Kedua, aku tidak ingin kota pembantaian dihancurkan. Bencana, kalau tidak, bahkan jika aku merebut posisi Raja Pembantaian, apa gunanya? Dracula, kamu tidak dirugikan karena membunuhmu. Wang Qiwer berkata dengan kejam di dalam hatinya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan banyak kemarahan, sebaliknya dia tersenyum tipis. Dracula, jangan begitu marah. Diam, Tuan Ruibis, tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku. Dracula berkata dengan dingin dengan ragu. Aku tidak akan menghentikanmu. Wang Qiwer berkata sambil tersenyum, sebaliknya, aku akan membantumu. Membantuku. Mengapa? Bukankah mereka saudara laki-laki dan perempuanmu? Dracula bertanya dengan heran. Oh, sebenarnya, kamu tidak tahu. Wang Qiwer menjawab dengan sedikit kesakitan, sebenarnya, aku dipaksa menjadi saudara perempuan mereka. Ah, ada apa? Dracula mengangkat alisnya. Sebenarnya, mereka juga jatuh cinta dengan kekuatan keberuntungan dalam diriku. Kau tidak tahu bahwa Chukin, Ayin Xiao Ziji dan mereka berempat adalah binatang roh. Wang Qiwer menjawab, apa? Mereka juga binatang roh. Dracula bertanya dengan heran, mengapa aku tidak bisa merasakan aura binatang roh apapun pada mereka? Mereka bukan hanya binatang jiwa, tetapi juga binatang jiwa 100.000 tahun. Wang Qiwer menambahkan, karena mereka menggunakan teknik rahasia untuk menutupi napas mereka. Aku berkata mengapa mereka begitu kuat, dan mereka ingin membawa binatang Kaisar Rui bersamamu. Ternyata itu adalah sekelompok binatang jiwa. Dracula percaya itu benar. Jika itu benar-benar binatang jiwa berusia 400.000 tahun, maka Raja Pembantaian memintaku untuk membunuh mereka, bukankah itu membunuh mereka? Dracula bergumam pada dirinya sendiri. Mereka sangat kejam, dan aku telah dianiaya oleh mereka sepanjang waktu. Dracula, kau harus membantuku membunuh mereka. Pupil mata Wang Qiwer berubah, dengan penampilan yang menyedihkan, dan melanjutkan. Tapi, aku bukan lawan mereka. Dracula mengerutkan kening. Tidak masalah, selama kau bisa membantuku membunuh mereka, aku bersedia melakukan apa saja. Kata Wang Qiwer dengan wajah sedih. Tapi, Tuan Ruibis, apa yang bisa kau lakukan? Dracula mengerutkan kening. Sebenarnya, alasan mengapa klan Ruibis kita memiliki kekuatan keberuntungan adalah karena mata takdir di dahiku. Wang Qiwer menjawab, selama aku memberimu mata takdir, kekuatanmu akan meningkat pesat. Pada saat itu, baik, Chukin maupun Raja Pembantai tidak akan bisa menjadi lawanmu. Benarkah? Dracula membuka pupilnya, sangat gembira. Aku pernah mendengar tentang mata takdir ini, tetapi aku tidak menyangka itu bisa meningkatkan basis kultivasi. Dracula melanjutkan dengan penuh semangat, Tuan Ruibis, bagaimana aku bisa mendapatkan mata takdir? Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Qiwer menunjukkan senyum menawan, berjalan ke Dracula, dan berbisik lembut, selama kau senang denganku, kau bisa mendapatkan mata takdirku. Sederhana sekali, mata Dracula tiba-tiba berbinar, dan kegembiraannya sangat luar biasa.
Belum lagi, tubuh Wang Qiuer begitu indah, dan dia bisa mendapatkan kekuatan super. Siapa yang bisa menahannya? Namun, Dracula segera merasa ada yang tidak beres, dan melanjutkan, Tuan Ruibis, ku dengar mata takdirmu Ruibis, begitu kau membaginya, kau sepertinya akan mati. Tidak, Wang Qiuer menjawab, hanya karena Rui Huahuan akan sangat menyakitkan, jadi tidak ada yang mau melakukannya. Dracula, jika kau mendapatkan kekuatanku, kau harus membantuku membunuh Chukin dan yang lainnya. Oh, ada binatang buas jiwa yang berani bersikap kasar kepada Tuan Ruibis. Dracula berkata dengan marah, lupakan saja, Tuan Ruibis, bahkan jika aku menyelamatkan hidupku, aku akan membantumu membalas dendam. Ya, Wang Qiuer mengangguk, dan mengeluarkan 2 gelas anggur dari wadah pemandu jiwa. Dracula, setelah minum segelas anggur ini, kita akan menjadi binatang buas jiwa dan bersenang-senang bersama. Kenapa begini? Dracula bertanya dengan heran. Pertama, segelas anggur ini dibuat khusus untuk menghilangkan rasa sakit kita selama berpacaran. Wang Qiuer menjawab, lagi pula, kita harus menjadi binatang buas sebelum kita dapat menyelesaikan penyerahan mata takdir. Oh, Tuan Ruibis, Anda telah merencanakannya sejak lama, Anda sangat baik. Dracula berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ruibis, jangan khawatir, setelah berhubungan seks dengan Anda akan menjadi istri Dracula saya. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Oke, begitu suara Wang Qiuer jatuh, dia menghabiskan semua anggur di gelasnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan di tubuh Wang Qiuer menyala, dan dia menjadi tubuhnya sendiri dengan mata emas bermata 3. Setelah itu, Wang Qiuer menundukkan tubuh depannya dan mengambil posisi sebagai pasangan binatang jiwa standar, dan mengarahkan ekornya ke Dracula. Tiba-tiba, mata Dracula bersinar. Jinnya bermata 3, sebagai binatang keberuntungan kaisar, wujudnya jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara binatang roh, dan itu adalah keberadaan yang didambakan semua binatang roh. Pada awalnya, Ditian memaksa Wang Qiuer, tetapi Wang Qiuer memaksanya untuk menghindarinya. Sekarang, ketika Dracula melihat Wang Qiuer yang begitu cantik, ditambah dengan keinginan untuk berkuasa, dia segera meminum anggur di tangannya, dan berubah menjadi binatang roh tanpa sepatah kata pun. Tubuh Dracula adalah harimau darah. Ini adalah harimau besar yang panjangnya lebih dari 10 meter dan tampak merah tua di sekujur tubuhnya, tampak agung dan agung. Untungnya, ruang rahasia ini cukup besar, kalau tidak Dracula dan Wang Qiuer pasti sudah merusaknya. Tuan Ruibis, kenapa seluruh tubuhku terasa panas, dan sepertinya aku tidak punya tenaga? Pada saat dia berubah menjadi harimau berdarah, Dracula berkata dengan heran. Panas itu benar, Wang Qiuer belum menjawab, suara Chukin terdengar. Wang Qiuer segera menyingkirkan postur tubuhnya yang malu-malu, sementara Dracula menoleh dan menatap Chukin dan Yun Yun di sebelahnya dengan ngeri. Siapa kalian? Ya, Yun Yun juga ada di sini, dia bertanggung jawab untuk membangun alam semangat juang, mengisolasi semua atmosfer di sekitarnya. Akulah yang ingin kau bunuh, binatang buas Chukin. Chukin melirik Wang Qiuer, dan sudut mulutnya berkedut. Apa? Dracula menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu, lalu membuka mulut baskom darah, siap untuk pergi, tetapi dia menemukan bahwa begitu dia pergi, dia merasa seperti tertusuk jarum, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Aku menyarankanmu untuk tetap diam. Chukin tersenyum acuh tak acuh, kau telah terkena tulang-tulang binatangku dan meleleh. Selama kau bergerak, tulang-tulang itu akan hancur. Ah! Dracula mendengar kata-kata itu dan menatap Wang Qiuer tanpa sadar, itu kau. Itu kau. Wang Qiuer telah berubah kembali ke bentuk manusia, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Harimau mati, jangan benar-benar berpikir bahwa binatang buas itu dapat melihatmu. Kau mencari kematian. Dracula meraung marah, dan kemudian mulai membakar api merah darah. Namun, segera, rasa sakit yang tajam menyebabkan apinya padam. Harimau mati, kau telah diracuni oleh saudara Chukin, apakah kau pikir kau bisa hidup? Kalau kau menculik gadis ini, tapi ingin membunuh saudara Chukin dan yang lainnya, tunggu saja sampai kau menjadi cincin roh dan tulang jiwa. Wang Qiuer mencibir tahu. Hah, konyol sekali, menurutmu racun manusia berguna untuk binatang roh? Kata Dracula sambil memejamkan mata dan mencoba menggunakan kekuatan roh untuk membubarkan racun dalam tubuhnya. Aku sarankan kamu untuk tidak membuang-buang energimu. Kata Chukin,
memang benar bahwa tidak peduli seberapa kuat racunnya, sulit untuk meracuni binatang jiwa. Namun, ketika kamu baru saja berubah menjadi binatang jiwa, kamu menggunakan banyak kekuatan jiwa, sekarang racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhmu. Jelas, inilah sebabnya dia ingin Wang Qiwer merayu Dracula. Bajingan, Dracula mengerang dan meraung. Pada saat ini, lengan Chukin telah berubah menjadi cakar naga, menjatuhkannya secara langsung. Namun, Chukin tidak membiarkannya menabrak dinding, menendangnya ke belakang, dan kemudian menendangnya lagi dari sisi lain. Setelah maju mundur seperti ini, Dracula, yang sudah diracuni, menjadi lunak dan tergeletak di tanah dengan susah payah. Beraninya kau membunuhku di kota pembantaian, Raja Pembantaian pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dracula mengancam dengan lemah sambil merasa takut. Kalau begitu jangan ganggu kau. Aku juga akan membunuh Raja Pembantai. Mulut Chukin melengkung, dan pedang raksasa es di tangannya telah dilemparkan ke arah Dracula. Dalam sekejap, pedang raksasa es itu menembus jantung Dracula. Jangan, Dracula, di tengah keputusasaan dan kengerian, memotong vitalitasnya, tulang kaki kanan dan cincin roh merah muncul dari tubuh harimau Dracula. Kematian yang baik, Wang Qiwer tersenyum penuh kemenangan. Yuner, aku ingin menyerap cincin roh tulang roh, kau bantu aku menjaganya. Chukin menatap Yun Yun di samping. Jangan khawatir, Chukin. Aku telah memperhatikan bahwa Dracula ini merasa benar sendiri. Di ruang rahasianya, dia telah menggunakan semacam alam yang terisolasi. Kurasa tujuannya adalah untuk diawasi oleh Raja Pembantai, jadi aku tidak perlu melakukannya. Raja Pembantai juga tidak dapat mendeteksi gerakan apapun. Yun Yun tersenyum lembut. Suaranya seperti burung oriole kuning, begitu lembut dan indah. Oke. Chukin mengangguk, lalu dia pertama-tama memasukkan tubuh harimau darah iblis surgawi ke dalam wadah pemandu jiwa, lalu duduk bersila, dan mulai menyerap tulang jiwa cincin jiwa. Pada saat yang sama, di kastil terbesar di kota pembantaian, di ruangan kedap udara, Raja Pembantai berbaring di singgasana dan tertidur lelap. Raja, di samping Raja Pembantai, utusan neraka berbisik. Melihat Raja Pembantaian tertidur sampai mati, dia berjalan keluar dari kamar. Begitu dia berjalan keluar dari kamar, tubuh utusan neraka itu menjadi lunak. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia memasukkan pil tidur ke dalam tubuh Mary, sang Raja Pembantai yang paling dia takuti. Kenapa aku harus melakukan ini? Begitu aku dibunuh oleh Raja Pembantai, aku akan lebih buruk dari mati. Utusan berdarah itu membelai dadanya dengan lembut. Aku tidak tahu, apa yang terjadi pada Tuan Chukin di sana. Namun, dia segera memikirkan Chukin, dan dengan cepat berjalan menuju kastil Dracula. Bagi Chukin, cincin roh 100.000 tahun itu sesulit meminum air, jadi hanya butuh 10 menit untuk menyerap cincin roh itu. Karena Chukin tidak menyerap tulang roh, dia tidak langsung naik ke level pertama, tetapi dia hanya selangkah lagi mencapai level ke-95. Saudara Chukin, selamat, kamu telah memperoleh cincin roh 100.000 tahun yang baru. Wang Qiwer segera berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat ke arah Chukin. Chukin balas tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, Qiwer, apakah kamu berani keluar sendirian lain kali? Jangan berani. Kepala Wang Qiwer menggeleng seperti mainan kerincingan, untungnya, kali ini aku bertemu dengan binatang roh. Kalau itu manusia, aku pasti akan menjadi cincin roh. Tapi itu tidak benar, kakak Chukin, aku tidak sendirian, dan kakak Ayin bersama Juliana, tapi kami tersesat. Mendengar ini, Chukin meremas pipi Wang Qiwer seperti batu giok lemak, aku keluar sendiri kalau tidak bersamaku. Oh, Wang Qiwer berbisik dan dengan cerdik berkata, oh. Chukin melihat penampilan Wang Qiwer yang begitu menyenangkan, dan mengeluarkan tangan lainnya dari belakang, dengan tulang jiwa yang menyusut di atasnya. Hei, ini dia. Tulang jiwa, Wang Qiwer berkata dengan ekspresi terkejut. Tapi segera dia menolak, kakak Chukin, kamu seharusnya tidak memiliki tulang kaki kanan, kan?